Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anakku sekalian. Di sini kita masuki ke pertemuan ke-12 ya. Latihan soal-soal PTS. Ya, sebelum kalian buka video pembelajaran, salin dulu materi ini ke buku catatan. Ya, setelah selesai catatannya, buka videonya sambil mengacu kepada buku catatan yang telah kalian salin. Ya, sehingga lebih memudahkan pembelajaran. Oke, kita mulai saja di sini. Di sini ada bangun nomor 1, ada bangun seperti ini. Ya, pada sumbu X dan sumbu Y. Ya. Pertanyaannya adalah tentukanlah letak titik berat gambar yang diarsir. Ini ya, yang diarsir terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Langkah pertama adalah kita jabarkan dari gambar ini ya menjadi dua bagian. Ini adalah bagian yang pertama adalah persegi panjang, bagian yang kedua adalah segitiga. Ya. Di mana kedua bangun ini adalah dalam satu rangkaian. Ya, pertama kita lihat luas pertama persegi panjang. Panjang kali lebar. Panjangnya 6, lebarnya 3. Ya, kita anggap sini satuannya adalah sentimeter. Jadi 6 kali 3 18 cm persegi. Kemudian luas yang kedua adalah segitiga. Luas segitiga adalah panjang kali lebar, setengah alas kali tinggi. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya dari mana alasnya? Lihat ini nih gambarnya nih. 6 dengan 3 berarti 6 kurang 3. Tingginya adalah 6 ke 3. Dari 3 ke 6, jadi 6 kurang 3. Jadi setengah 6 kurang 3 kali 6 kurang 3. Sehingga kita dapatkan luasnya adalah setengah kali 3 kali 3, 4,5 cm persegi. Ya, luasnya sudah. Sekarang kita lihat. Kita tinjau titik berat pada sumbu X. Ini sumbu X ya, ini sumbu X. Jadi bangun-bangun ini mengacu ke sumbu X. Maka yang kita perhatikan adalah titik Y atau sumbu Y-nya. Ya, angka-angka pada sumbu Y ini terhadap sumbu X. Ya, ini angka-angka pada sumbu Y ini terhadap sumbu X. Karena mengacu terhadap sumbu X, berarti ke bawah. Ya, kita lihat sekarang. Rumusnya adalah luas. Luas yang pertama itu 18. Kemudian titik berat yang pertama. Dari sini 0 ke sini ada 3. Ya, 3 dibagi 2 adalah setengah. Jadi dari titik ini ke bawah ke sumbu X adalah 1,5. Oke. Yang kedua, luas kedua adalah 4,5. Sekarang titik berat segitiga ini kalau lancipnya ke atas, berarti titik beratnya adalah sepertiga dari tinggi segitiga tersebut. Ini sepertiganya. Ya, kalau dia dibalik segitiganya, lancipnya di bawah, berarti 2/3-nya. Ya, saya ulang. Kalau segitiga seperti ini bentuknya, lancipnya di atas, berarti titik beratnya adalah sepertiga T. Tetapi kalau segitiga ini yang lancipnya pancungnya di bawah, ya maka dia 2/3 T. Ya, karena ini lancipnya ke atas, ya berarti sepertiga T. T-nya mana? Ini 6 kurang 3. Ya, kali 3. 6 kurang 3. Kali sepertiga T. Kemudian, dari sini ke sini adalah 3. Tuh ya. Jadi ini luasnya sepertiga tinggi ditambah 3. Dari mana Pak 3-nya? Kan segitiga ini tidak di sumbu X. Dia berada di bangun persegi panjang. Berarti ini dari sini ke sini adalah 3. Maka ditambah 3. Dibagi dengan luas. Ya, luas pertama dan luas kedua. Maka kita dapatkan di sini setengah kali 3 dikali 18. Kemudian di sini setengah kali 3 ditambah 3 kali 4,5 dibagi 22 setengah. Luasnya, luas pertama dan luas kedua. Sehingga dapatkanlah titik berat bangun ini pada sumbu X adalah 2 cm. Ya. Kemudian kita lihat pada sumbu Y. Nah, sekarang sumbu Y ini nih yang vertikal. Jadi bangun ini terhadap sumbu Y.
Nah, maka kita lihat angka-angka pada sumbu X-nya kita lihat. Luas pertama 18, ya. 18. Kemudian di sini titik berat ini adalah 6. Dari sini ke sini adalah 6. 6 dibagi 2 adalah 3. Ya, kemudian di sini ya, segitiga titik beratnya ke sumbu Y adalah setengahnya. Kalau di sini lebarnya adalah 3 berarti setengahnya. Ya, adalah 1,5. 1,5 ya. Kemudian dari sini ke sini adalah 3 juga sama, ditambah 3. Ya. Nah, berarti di sini kita masukkan hasil perkaliannya, kemudian dibagi 22,5, kita dapatkan hasilnya adalah terhadap sumbu Y adalah 3,3. Jadi titik berat bangun ini terhadap sumbu X adalah 2 dan terhadap sumbu Y adalah 3,3 cm. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ada tabel terkait dengan gaya dan pertambahan panjang pegas. Ya, jadi ada penelitian atau percobaan pegas ya digantungkan dengan beban. Ya, sehingga keluarlah tabel seperti ini. Ya, pertama pegasnya 0,4, gayanya 0,4. Ya. Bertambah panjang 1. Ya, kita anggap ini adalah dalam meter ya. Ya, dalam meter. Di sini ya, dalam meter. Kemudian diberikan beban 0,8, pertambahan panjangnya 2 meter. Ya. Kemudian diberikan beban ya 1,8 Newton. Ya, pertambahan panjangnya 4 dan seterusnya. Ya. Pertanyaannya adalah konstanta pegas berdasarkan tabel tersebut konstanta pegas. Kita lihat satu-satu. Karena ini pegasnya adalah sama, ya. Maka otomatis konstantanya sama. Ya. Kalau nanti ini kebetulan sama semua hasilnya nih. Ya. Gaya adalah konstanta bagi pertambahan panjang. Berarti pertambahan panjang adalah gaya dibagi, berarti konstanta pegas adalah gaya dibagi pertambahan panjang. 0,4 dibagi 1, 0,4. Kemudian 0,8 dibagi 2, 0,4. 1,6 dibagi 4, sekian. 3,2 dibagi 8, 0,4. Sama semua. Kalau nanti dalam soal yang lain, misalkan ini tidak sama, misalkan 0,39, 0,4,1 gitu kan, dan seterusnya. Berarti dirata-ratakan. Karena ini percobaan. Ya, dirata-ratakan, keempat-empatnya dibagi 4. Maka itulah ketemu konstanta daripada pegas tersebut. Jelas? Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 ini ada rangkaian pegas. Ada beberapa rangkaian pegas. Disusun secara gabungan. Ada seri dan paralel. Ya. Nah, di sini yang pertama kalau begini berarti pegasnya disusun secara paralel nih. 1, 2, 3 paralel. Kalau ini adalah seri. Ya, ingat. Yang begini paralel. Yang ke bawah ini adalah seri. Ada beberapa 4 gambar susunan pegas. Pegasnya sama, ada 5. Tapi disusun berbeda-beda. Ya. Pertanyaannya adalah tentukanlah konstanta dari yang besar ke yang kecil. Konstanta pegas dari yang besar ke yang kecil. Berarti kita harus menghitung satu-satu. Ya, perubahan konstantanya atau konstanta akhirnya. Kita lihat yang pertama. Yang pertama di sini adalah K. Ini 3 ini secara paralel. Berarti dijumlah 3K. Yang bawah ini K dengan K paralel juga. Berarti 2K. Hasil KP yang pertama dengan KP yang kedua adalah rangkaian seri. Maka kita tulis ini 1/K seri. Adalah 1/KP1 ditambah 1/KP2. Kita masukkan nilainya. Ketemulah konstanta akhirnya adalah 6/5K. Ya. Kemudian yang kedua. Ya, gambar yang kedua. Ini sama ini adalah paralel. Berarti K tambah K, 2K. 1, 2, 3 adalah seri. Ya, digabung dengan ini. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ya, 4 susunan pegas. Yang pertama paralel, seri, K paralel, K gitu kan. Nah, di sini. 1/K seri. 1/KP, 1/K, 1/K, 1/K. Kita masukkan ini isinya, samakan penyebutnya. Dapatlah di gambar yang kedua ini konstanta penggantinya adalah
2/7 K. Ya. Sekarang kita lihat ke gambar yang ketiga. Ya, ini gambar ketiga, gambar keempat. Ya. Sekarang kita beralih ya ke yang ketiga. Gambar ketiga. Ya, gambar yang ketiga adalah 1, 2, 3 secara paralel, berarti 3K. Kemudian paralel ini digabung dengan seri, K seri, 1/KP tambah 1/K 1/K. Maka didapatkan hasilnya adalah K serinya adalah 3/7K. Gambar yang terakhir yang keempat. Ya, yang kedua K1 K2 seri. Ya, 1/K seri. Berarti ini rumusnya. Jadi 1/K tambah 1/K 2/K berarti K serinya setengah K. Kemudian gambar yang kedua juga sama juga. Ya, 2 pegas disusun secara seri. Berarti 1/K tambah 1/K 2/K. Jadi K seri 2 adalah setengah K. Kemudian keduanya itu K seri 1 dengan K seri 2 digabung jadi paralel. Jadi K paralel adalah K1 K seri 1 tambah K seri 2. Setengah K tambah setengah K jadi K. Kemudian ya hasil ini digabung dengan K terakhir yaitu seri. Ya, jadi 1/K seri 3 adalah 1/K ditambah 1/K. Ya. Jadi 1/K yang tadi ini adalah yang ini ya. Nah, ini 1/K ini adalah yang ini. Kemudian K ini adalah K yang terakhir. Jadi setengah tambah setengah adalah 2K. Maka S3-nya adalah setengah K hasilnya. Kemudian urutkanlah dari yang besar ke yang kecil. Ini gambar 1 6/5K. Ini gambar 2 2/7K. Ini gambar 3 3/7K. Ini gambar 4 setengah K. Bagaimana cara mengurutkannya? Nah, ini kalau ini sudah ke matematik nih. Ya. Bagaimana caranya? Samakan penyebutnya, KPK-nya. 5 7 7 2. Berarti kita berikan 70 supaya bisa dibagi semua. 70 bisa bagi 5, 70 bisa bagi 7, 70 bisa bagi 2. Ya, nah kita jadikan penyebutnya 70. 70 dibagi 5 dikali 6, 84. 70 dibagi 7, 10 kali 2, 20. 70 dibagi 7, 10 kali 3, 30. 70 dibagi 2, 35 kali 1, 35. Nah, pertanyaannya adalah dari konstanta yang terbesar. Kita lihat karena penyebutnya sudah sama semua, maka kita lihat yang besar mana. Oh, ini 84. Berarti ini yang pertama. Ingat ya, dari yang besar ke yang kecil. 84. Nanti kalau tergantung pertanyaannya bisa juga dari yang kecil ke yang besar. Kalau ini pertanyaannya dari yang besar ke yang kecil. 84, kemudian 35, kemudian 30, baru ke 20. Jadi 1, 4, 3, 2. Jadi konstanta terbesar ke terkecil adalah 1, 4, 3, 2. Ya. Yang terakhir adalah terkait dengan materi fluida. Ya. Di sini ada 2 ya piston. Jenis piston ukurannya. Piston pertama luas penampangnya 5 cm persegi. Piston kedua ditanyakan luas penampangnya. Piston pertama diberi gaya 100 Newton. Piston kedua diberi gaya 200 Newton. Supaya ya alat hidrolik ini bisa berfungsi dengan baik, berapa luas penampang yang kedua? Ya, jadi pakai rumus tekanan. Tekanan adalah gaya per luas penampang. Tekanan adalah gaya per luas penampang. Ya. Nah, di sini tekanan adalah F per A. F1 adalah 100/5 cm. Pak, dirubah nggak satuannya? Kalau pembanding tidak usah diganti satuannya. Tapi kalau bukan pembanding harus diganti. Kenapa nggak usah diganti? Karena tinggal coret tangan nih secara matematis. Ya, terus secara matematis. Jadi F2 sama dengan F2 per A2. Pertanyaannya adalah A2. A2 adalah F2 dikali A1 per F1. Nih, ya pembanding tuh. Ya kan? 200 per 100. Ya, ini 5. Ya, 200 per 100 adalah 2 kali 5 adalah 10. Jadi luas penampang kedua supaya alat ini bekerja dengan baik maksimal, maka luas penampang kedua harus 10 cm persegi. Demikianlah yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa tugasnya minggu depan siap-siap tanggal 6 kita sudah mulai PTS, belajar yang baik. Semoga hasilnya bisa memuaskan.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.